Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, baru-baru ini terjadi lagi kasus pembuangan bayi di salah satu daerah di kota Tangerang. Bayi dibuang dengan cara diletakkan dan ditinggalkan begitu saja di salah satu masjid di daerah Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kasus pembuangan bayi bukan hanya terjadi kali ini saja, akan tetapi sudah banyak kasus yang sama dan terjadi di berbagai daerah. Adapun motif dari pembuangan bayi ini diantaranya adalah karena malu bayi tersebut hasil dari hubungan di luar nikah, karena hasil dari perselingkuhan atau hubungan gelap, karena tidak ada pertanggungjawaban dari pihak lelaki, karena himpitan ekonomi, karena masalah kejiwaan pelaku, akibat adanya tekanan psikologis, dan kurangnya pengamalan dan pemahaman akan nilai-nilai agama yang dianut, dan lain-lain. Apapun yang menjadi motif pembuangan bayi jelas tidak dibenarkan dan telah melanggar hak asasi manusia. Karena anak sejak masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Kasus pembuangan bayi yang banyak terjadi seperti dengan cara meletakkan dan meninggalkan bayi tetap dalam keadaan hidup. Ada juga bayi yang ketika dilahirkan kemudian ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya bayi tersebut mati. Ada yang juga melalui jalan aborsi, kemudian membuang jasad bayinya ke suatu tempat. Ada juga yang ketika bayi lahir, sang ibu langsung membunuhnya dan membuangnya. Kasus seperti ini tentu lebih disebabkan karena adanya masalah kejiwaan atau psikologis pelaku dan keimanan pelaku. Pembuangan bayi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, secara khusus dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bisa juga dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan secara umum, pelaku pembuangan bayi bisa dituntut berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan kasus seorang ibu yang melakukan pembuangan bayi dengan cara meletakkan dan meninggalkan bayinya dalam keadaan hidup, maka pelaku atau ibu yang meletakkan dan meninggalkan bayi tersebut secara umum dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan pada pasal 306 ayat 1, jika dari perbuatan tersebut mengakibatkan bayi luka berat, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Dan pada pasal 306 ayat 2, jika mengakibatkan bayi mati, maka pelaku pembuangan bayi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian pada pasal 307, pidana ditambah sepertiga jika pembuangan bayi tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Meletakkan bayi dan meninggalkannya di suatu tempat dalam keadaan hidup merupakan bentuk penelantaran terhadap anak. Dan secara khusus, pelaku yang menelantarkan anak atau bayi tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 77B Junto pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Selain itu, pelaku juga bisa dituntut berdasarkan pasal 49 huruf A, Junto pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian apabila seorang ibu yang takut diketahui kalau ia sudah melahirkan anaknya dan tidak berapa lama sesaat setelah melahirkan, kemudian membunuh atau menghilangkan nyawa bayi tersebut dan kemudian membuangnya karena takut diketahui orang lain, maka secara umum pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Dan jika dilakukan secara berencana, maka dapat dituntut berdasarkan pasal 342 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian secara khusus bagi ibu yang membunuh bayi yang dilahirkannya yang diawali dengan cara kekerasan seperti mencekik, melempar, membungkus dalam keadaan hidup, dan kemudian membuangnya ke suatu tempat seperti membuangnya ke tempat pembuangan sampah, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal 80 ayat 3 Junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan pidana ditambah sepertiga apabila dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Sahabatku sekalian, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua sudah seharusnya menjalankan kewajiban kita untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.